pacar saya itu hampir nikah sama saya, cuma dilarang sama kedua orang tuanya. Wah, Gara-gara saya anak band. wah. Tapi pernah jatuh cinta gak, Gus? Woi, selalu. Ke itu yang penumpang itu? Iya, selalu. Selalu. Itu perlu kalian. Karena kita tuh punya aib, guys. Kalau kita pengen aibnya ditutup sama Allah, maka rajin nutupin aib orang lain. Bayangin ente bawain padang bulan tapi sambil nangis. Padang bulan enak kan? Waktu berdoa itu jauh lebih mulia dibanding doa itu dikabul. Belanja baju yang paling modis terlihat cantik menggoda iman. Ya, cakep. Jangan tertipu lihat anak gadis karena yang janda tetap idaman. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama kami dalam program Ngawening Rasa bersama Jaga Walungan Media. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kita semua semoga selalu senantiasa dalam kebaikan, dalam kebahagiaan, dalam segala hal yang mungkin bisa dikatakan indah ya. Karena untuk mencapai keindahan itu tentunya butuh perjuangan ya, butuh effort yang tinggi bagaimana kita bisa mewujudkan. Apalagi sekarang momentumnya ini tahun baru luar biasa ya. Mudah-mudahan di tahun baru ini segala hal yang mungkin kemarin masih belum maksimal, kita maksimalkan di tahun ini. Jadi insya Allah bersama kami kita akan menjadikan diri pribadi yang lebih baik untuk bisa menjalankan perubahan ya, proses demi proses, step by step, dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang baik akan selalu istiqomah. Baik, alhamdulillah ini luar biasa sekali. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Gus Aldi, masya Allah. Ini seorang pangeran ya, pangeran dari mana Gus? Dari Karawang. Dari Karawang. Ini kenapa disebut pangeran Sholawat? Masya Allah. Ini ajib nih, luar biasa beliau ya. Tapi ini saya belum tahu lebih jauh juga ya. Makanya kita coba kenalan dulu. Kita kuliti beliau ya. Nah, mumpung datang ke sini nih, masya Allah. Gus sehat Gus. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini dilihat-lihat Gus, masya Allah. Viewersnya luar biasa sekali itu ya. Ya, alhamdulillah. Ini sangat tertarik sekali ya. Mungkin bisa dipikirkan ya oleh saya tuh bagaimana seorang Gus Aldi bisa hadir di sini. Masya Allah, ini sungguh keajaiban yang luar biasa yang susah ditebak ya. Karena ini sulit sekali mengundang beliau ke sini ya. Dan ini luar biasa ya, untuk jaga Walungan Media nih kita bisa kehadiran sosok beliau ya. Berterima kasihlah pada Banes AC. Berterima kasihlah. Ya, wasilah beliau nih ada di Majalengka ya. Karena mobil saya AC-nya rusak. Betul Jadi sekali. tadi benerin AC. Iya, Gus. Akhirnya bisa ke sini ya. Sambil nungguin mobil kan ya. Itu sebenarnya. Ya, baik Gus. Ini Gus, masya Allah. Gus ini kan asli mana Gus? Berarti Saya tuh kelahiran Jakarta sebetulnya. oh, kelahiran Jakarta. Betawi banget. Asli Betawi. Bapak Aduh. Betawi, Bapak ibu Betawi. ada turunan Banten. Jadi Betawi Banten, tapi basic rasnya Betawi. Betawi asli. Masya Allah, ini luar biasa. Benar-benar Betawi asli ya. Betawi asli. Kalau keluarga berarti asli semua dari Betawi ya. Ya, asli Jakarta semua. Jakarta semua. Masya Allah. Ini Gus, bagaimana ceritanya bisa tinggal di Karawang Gus? Jadi tahun 94, tua banget. Tua. Tua banget ya. 94 itu ayah saya almarhum. Itu dulu kan kerja di Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri. Lah Peruri itu pindah kantor cabang ke Karawang. Oh. Tadinya di Blok M ke Karawang. Jadi 94 kita sekeluarga pindah. Sekeluarga ikut pindah. Karawang. Dulu Karawang, tempat jin buang anak. Sepi, nggak ada apa-apa. Benar-benar yang kita mau ngapain di sini Mau gitu. ngapain ya? Tuh, jadi saya ngebayangin Rasulullah dulu hijrah Mekah Madinah, ini mungkin perasaan gitu. Kayaknya seperti itu. Babat alas banget gitu. Kosong nggak ada apa-apa. Cuma ya husnuzon ternyata luar biasa. Sekarang Karawang itu jadi the best kota industri yang punya UMR tertinggi guys. Benar. Itu di luar ekspektasi saya saat itu. Iya. 94 ya hingga akhirnya sampai sekarang tinggal di Karawang. Berarti sudah 30 tahunan lah. Masya Allah. Tua saya tuh ya. Berarti dulu semenjak perpindahan itu Gus usia berapa itu? 7 tahun.
7 tahun. SD udah di Kerawang berarti. Ya SD kelas 4 itu. Udah pacaran saya itu. Oh iya itu. Sekecil itu loh. Tapi katanya jangan panggil aku anak kecil, Paman. Emang gatel aja dari kecil bakat itu ya Allah. Berarti SD di Kerawang, SMP juga. Ya, kebetulan waktu itu SMP udah mondok, jadi nggak di Kerawang. Gitu. Habis itu balik lagi ke Karawang, ya sampai sekarang di Karawang terus. Ya, berarti mondok berapa tahun, Gus? Mondok tuh nggak lama ya, karena saya nggak berani bilang mondok saya lama, karena saya tipe yang kabur-kaburan dan nggak beres mondoknya. Ya. Makanya sekarang nggak jadi apa-apa guys. Aduh, ini masih sangat merendah ya, Masya Itu Allah. kabur. Asli kabur. Asli kabur secara ilegal gitu. Secara ilegal, aduh. Ya baik Gus, ini berarti untuk masa remaja Gus itu memang Rusak. Saya gak bilang ya. Saya gak bilang. Mungkin setelah itu masa pencarian jati dirinya gimana Gus itu? Sebetulnya saya tuh tipe yang ngikutin arus saja, ngikutin apa yang Allah kasih gitu. Dulu kan waktu sekolah SMK itu sekolah kelistrikan. Kelistrikan. Lulus kuliah juga nggak benar. Jadi jalur akademis saya itu sangat tidak benar. Sampai akhirnya tuh saya senang musik saat itu. Senang musik, belajar musik ya cukup lama, terus menghatamkan main gitar lah ibaratnya. Wah. Saya sampai ngajar gitar loh. Ngajar loh, bukan main doang. Bukan sebatas main. Saya lumayan jago gitu, diputer aja video saya. Pesan musikalitasnya tinggi banget ini. Musikalitas, berani ngadu lah. Berani ngadu kayaknya. Ya, dulu ngeband cukup lama sampai akhirnya tahun 2010-an itu, 2008 itu sering ikut majelis Rasulullah di Jakarta. Itu mulai. Majelis Rasulullah, Majelis Nurul Mustafa gitu. Kalau kenal sholawat sih udah dari kecil sebetulnya. Udah ya. Tapi baru-baru gabung di grup Hadro itu 2010. 2010 itu di Jakarta itu? Enggak, sudah di Kerawang. Udah di Kerawang. Kalau tadi yang 2008 tuh tipis-tipis dulu kan? Tipis-tipis. Karena memang ini bisa disepil kan, bandnya band apa Gus awal tuh? Ornito dulu. Ornito ya. Masih ada sekarang Ornito. Ada. Cuma gue ganti personil dia. Emang tipenya tipe magang-magang gitu aja. Nah setelah itu mungkin tipis-tipis kenal ke majelis gitu kan, masuk gitu kan. Ya, itu tahu majelis Rasulullah lama. Terus di Kerawang ada majelis namanya Ahbabur Rasul. Di Kerawang tuh. Bersama Said Saif Alwi. Dulu ngerintis bareng tuh beliau. Support dakwah beliau, khidmah gitu. Sampai akhirnya kenal Habib Syekh itu 2014-an. Kenal Habib Syekh. Makanya 14 itu baru ngikuti sholawatnya, belum gabung di Ahbabul Mustafa. Oh ya masih Mustafa itu baru 2017. Makanya Gus itu bisa dikenal sebagai seorang musisi sholawat itu ya. Jadi memang kalau saya berpikir nama yang saya punya sekarang, nama besarnya tidak lepas dari ngedompleng sama Habib Syekh sih. Jujur aja sih. Iya. Makanya sampai kapanpun ya Habib Syekh itu orang yang berjasa di hidup saya. Karena memang Gus Sofa ya. Jadi Gus Sofa itu orang yang ngebuka jalan saya loh. Jadi waktu acara di Subang, saya tuh dipersilahkan untuk bawain satu qasidah secara lead vokal di acara Habib Syekh. Lah di situ ketika saya bawain sholawat viral. Langsung. Kalau zaman sekarang FYP bahasanya. FYP. Kebuka tuh jalurnya. Ya, akhirnya banyak yang kenal. Jadi sampai kapanpun Gus Sofa itu menjadi pintu yang selanjutnya saya menumpang di ketenarannya Habib Syekh. Mungkin itu bisa dikatakan awal ber-YouTube juga kan? Atau belum? 2017 kan? 17, saya belum punya YouTube. Oh belum punya. Jadi YouTube itu mulai 18 awal. 18 awal. Jadi motivasi nge-YouTube itu karena ya saya sering ikut qasidah sholawatan sama Habib Syekh sama Gus Sofa dan lain-lain. Yang jadi daya tarik sendiri Gus, yang tadinya dari band gitu kan, bisa tadi tipis-tipis dulu ke majlis gitu kan. Ya? Gimana itu ceritanya Gus? Jadi dulu tuh, wah itu berat kisahnya tuh. Berat? Jadi dulu zaman ngeband itu saya pernah punya pacar. Aduh. Pacar saya itu hampir nikah sama saya, cuma dilarang sama kedua orang tuanya. Wah. Gara-gara saya anak band. Wah. Jadi itulah. Kerjaan belum punya, ngeband mulu, ditolak lah. Ditolak. Sepahit itu. Pahit. Itu tahun-tahun jahiliyah lah ya. 2008. Sampai akhirnya ya sudah. Ketika berlabuh dengan cinta yang sebenarnya. Wah. Allah tunjukkan jalan
melalui jalan majelis. Masya Allah, luar biasa ini. Ya kadang ya tentang asmara itu bisa menentukan garis kehidupan orang. Masya Allah. Ini luar biasa sekali cara move on-nya, Gus. Iya. Nggak ada nih, saya nggak ada cerita di mana-mana. Enggak, spesial di sini. Ini cara move on terbaik kayaknya ya. Betul. Yang tadinya mungkin dipandang sebelah mata sama orang tuanya, Gus. Sekarang semua mata tertutup. Menyesal kayaknya itu. Jadi luar biasa ya. Berarti perjalanan di sholawat ya, transisi dari tadinya band ke sholawat itu memang tidak mudah ya mungkin ya. Karena memang kalau untuk masa-masa seperti itu kan biasanya orang-orang carinya ke mana gitu kan, ke hal-hal yang negatif gitu, Gus. Gitu. Iya seperti itu. Nah ini bisa kita pelajari ya. Apapun yang kita pernah rasakan di masa muda tentunya akan sangat bermanfaat ketika kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, Gus. Betul. Ya teman-teman, segala sesuatu yang buruk itu belum tentu endingnya jadi hal yang buruk. Betul. Biasanya suatu hal yang buruk ada hikmah baik di depan. Gitu. Nah ini Gus, setelah tadi masa-masa gagal nikah nih, kenapa bilang gagal nikah ya? Karena putus ya, gak direstui lah. Ya, direstui. Nah itu perjalanan selain tadi hadir majlis itu gimana? Apakah bekerja atau gimana, Gus? Pekerjaan, seputar pekerjaan tuh. Jadi saya juga kurang beruntung di dunia pekerjaan. Jadi berbarengan dengan masa itu saya juga habis dipecat. Itu baru dipecat juga? Di salah satu perusahaan lah, nggak saya sebut ya. Itu dipecat, akhirnya ya nggak punya pekerjaan dalam kurun waktu yang lumayan lama lah ya. Lumayan lama. Tapi di situ teman-teman, saya tuh tipe orang yang gini mikirnya. Kalau waktu kosong saya ini nggak dimanfaatkan untuk hal baik, maka kemungkinan yang saya dapat juga akan hal buruk. Maka saat itu walaupun ilmunya nggak banyak, tapi saya khidmat di majelis. Jadi dulu Said Chef Alwi mau dakwah kemana, saya antarkan kemana gitu ikut. Jadi kameramen dulu. Saya tuh mau mulai dakwah dari jadi kameramen. Wah ini. Belum jadi mursyid loh. Makanya saya ngerti nih. Ini. ISO 100 saya ngerti gitu. Dan dulu kameramen, juga editor. Editor juga. Luar Jadi biasa. sebelum memulai jadi YouTuber, saya ini editor dan kameramen seorang ulama. Masya Allah. Gitu. Jadi hikmah dulu. Dibayar enggak? Enggak. Dulu enggak ada dibayar. Luar biasa. Modal sendiri, semua sendiri, posting sendiri. Masya Allah. Sehingga mungkin ya Allah itu zat yang maha berterima kasih. Apapun yang kita lakukan untuk dakwah, Allah balikin dengan nilai yang jauh lebih fantastis. Gitu. Selama sekian tahun sampai akhirnya ada kameramen yang nge-backup, baru saya jadi munsyid. Jadi jadi munsyid itu karena kameramen ada gitu, bukan karena bagus juga gitu. Iya. Tapi itu untuk pengalaman Gus ada di kamera, berarti diterapkan juga ke YouTube juga ya. Jadi saya awal-awal di YouTube itu kameramenin sendiri, jadi model sendiri, konten sendiri. Sampai akhirnya sekarang udah berapa, Gus? 3,5 juta. Luar biasa. Subscriber. Itu orang-orang nggak sengaja aja nggak. Apalagi kalau sengaja itu. Jadi awal-awal konten pertama tuh Gus, mungkin masih ingat awal banget tuh. Dulu sih masih live acara saya ya sama Gus Sofa gitu, saya live. Iya biasa gitu ya setiap. Bikin zaman dulu tuh saya seneng nge-remake lagu yang ada unsur maksiat dirubah jadi sholawat. Oh jadi lagu yang maksiat, lagu cinta atau apa gitu ya. Contoh nih dulu kan ada lagu Despacito. Oh iya Despacito. Mungkin tahu ya Despacito itu kan lagu yang mengarah ke percintaan, lain mahrum dan lain-lain gitu. Betul. Nah itu dirubah jadi sholawat gitu. Ya Nabi salam alaika. Dirubah. Ya Rasul salam alaika. Itu dulu Despacito dijadiin sholawat. Terus ada lagu apa lagi ya? Oh sampai lagu Indian. Tumhiho. Itu tinggi banget penontonnya. Nahnu jiranun bidzal harami. Jadi hal-hal gitu saya remake sholawat sehingga mulai viralnya karena keunikan itu. Dari keunikan akhirnya viral. Makanya ada pepatah Arab bilang khalif tu'raf gitu ya. Sesuatu yang berbeda itu biasanya membuat kita dikenal orang. Iya. Mau terkenal tuh gampang kok sebenarnya. Lakuin sesuatu yang beda. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oh iya. Kita nggak perlu ngelakuin yang terbaik dalam konten, tapi lakuin hal yang beda. Wah, ini mahal ini. Kelas nih. kelas.
Oke Gus, itu tadi awal ya. Ini kita sambil mempelajari nih ilmu luar biasa nih, mahal banget. Berarti tadi kan awalnya memang sholawat seperti itu ya, yang lagu disolawatkan. Nah kan saya pernah melihat juga kan ada prank taksi gitu kan. Itu gimana Gus cerita awalnya bisa ada pemikiran gitu? Prank taksi online itu inisiasinya ketika 2019 itu kan COVID ya, teman-teman. Kita COVID, lalu banyak konten viral FYP di YouTube itu yang menjadi trending adalah prank taksi online, bukan sholawat, prank taksi online. Prank taksi online. Nah, saya nonton, ternyata prank taksi online yang saya nonton itu cewek-ceweknya seksi-seksi banget. Ya saya senang. Cuma kan di situ muncul kekhawatiran. Ini kalau trending yang nonton begini-begini gimana nih generasi muda. Akhirnya saya bikin pembanding prank taksi online, tapi talent ceweknya itu berhijab semua, ketutup semua auratnya. Kenapa? Pertama itu kampanye hijab. Gimana caranya kita kaum wanita bisa kelihatan cantik tanpa harus dibuka-buka. Betul. Gitu. Yang kedua, saya mempopulerkan sholawat di situ. Mengambil momen viral dari prank taksi online, lalu dimasukin sholawat dan kampanye hijab dari kaum wanita. Jadi ada dua unsur dakwah di situ. Jadi kalau teman-teman lihat kok sama cewek-cewek cantik terus gitu. Saya pengen ngasih lihat bahwa dengan hijab aja bisa cantik loh. Gitu. Jadi nggak harus dibuka-buka. Tapi pernah jatuh cinta gak Gus? Oh selalu. Ke itu yang penumpang itu? Iya selalu. Ini perlu kalian ketahui ya. Berapa ratus video prank taksi itu semuanya jatuh cinta. Masya Allah. Pantas ya ada wakil gubernur Gus. Gimana? Ini katanya wakil gubernur viral. Ini gimana nih? Menurut Gus lagi viral nih perselingkuhan apa itu? Perselingkuhan. Sebenarnya kita tuh netizen terlalu sibuk sama aib orang lain sehingga lupa sama aib diri sendiri. Padahal kita tuh sebetulnya hanya perbedaan Allah tutup aib kita atau Allah buka aib kita gitu. Jadi kita sama-sama ngoleksi aib masing-masing kok. Cuma bedanya yang satu lagi dibuka sebagai ampunan dia, bukan sebagai hukuman sebetulnya. Karena sebetulnya Allah tuh nggak lagi mengazab seseorang, tapi di saat musibah yang dikasih pun itu ada ampunan, ada kemuliaan yang diangkat. Walaupun sedang misalkan ada kasus yang lagi rame, misalkan tentang perselingkuhan atau apa, ya kasus itu kan menjadi omongan orang. Betul. Yang sangat rugi kita ngomongin dia. Iya. Rugi lah. Orang yang diomongin pasti kan nggak ridho. Terus pahala kita keambil, dosa dia buat kita. Fungsinya kita ngomongin orang. Lebih baik kalau ada masalah gitu, ya kita doain aja semoga Allah kasih kebaikan. Nah itu untuk cara mengantisipasi Gus, karena kan itu berapa ratus tuh penumpang Gus itu kan, cantik. Cara mengatasinya Gus. Jadi gini ya. Supaya pandangan kita ketika kita ngelihat orang yang cantik atau orang yang tampan itu kan anugerah. Anugerah. Pandangan pertama anugerah. Yang setelahnya itu kalau dinikmati baru jadi maksiat. Oh iya. Jadi kalau ngelihat pertama, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Asal tidak dihayal-hayal. Jangan dihayal-hayal. Jadi buat teman-teman nih, kalau kalian lagi scroll TikTok, tiba-tiba ada yang seksi-seksi lewat. Dilihat aja, cuma jangan ditahan, gitu. Di-download. Jangan ya. Skip maksudnya. Tapi kan ya emang gitu kan, nggak dilihat dosa. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Gemes. Ya Gus, Masya Allah ini luar biasa ya. Jadi ternyata dari yang tadinya FYP-nya di sholawat gitu kan, ternyata Gus memasukkan sholawat itu ke prank taksi online gitu kan. Memang didasari dengan tujuan dakwah tadi ya. Dan itu memang tidak mudah karena memang sejatinya ya kita pun ya orang kalau bisa memaksimalkan atau memanfaatkan sesuatu kan susah. Nah itu prosesnya gimana untuk bisa membulatkan tekad Gus di bidang itu. Jadi anak-anak muda di zaman sekarang itu butuh jalur dakwah yang tidak menggurui sebetulnya. Jalur dakwah yang tidak menggurui. Jadi kalau kita dakwah di zaman sekarang ini kita nggak bisa tuh kayak langsung benar-benar nasehatin orang itu. Qala Allah, qala Rasul kayak gitu.
Jadi kita sebaiknya itu membuat suatu konten-konten yang bisa masuk tanpa harus menggurui mereka, tapi pesannya dapat. Kayak gitu. Lebih ke situ arahnya. Jadi mencari viral-viral yang mereka sukai, kita masukin unsur dakwah di situ. Dan tanpa merasa digurui. Iya ya benar ya. Nah itu kan ini Gus, kemarin kan kita sempat lihat juga Gus, karena kan di kalangan remaja saat ini kan memang luar biasa ya pengaruh dari gadget itu kan. Itu sangat luar biasa sekali gitu kan pengaruhnya. Sampai-sampai dari pengaruh gadget itu kan ada yang ke dunia narkoba, terus ada dunia kemaksiatan Gadget. itu perihal gadget. Dari cara pandang Gus Adi meminimalisnya kayak gimana? Untuk anak-anak ya? Iya. Anak-anak di zaman sekarang itu langsung saklek saya masukin pesantren. Karena jujur aja pergaulan anak-anak di zaman sekarang sehebat apapun orang tua nggak akan bisa mantau kalau dia nggak dimasukin pesantren yang betul-betul nggak pegang HP sama sekali. Orang itu kan untuk mencapai kesuksesan itu ada tirakat-tirakatnya. Dan salah satunya dimasukkan pesantren, ya termasuk tirakat, menahan nafsu dari ke mall, menahan nafsu dari nonton TV, menahan nafsu dari main HP, yang dilihat kitab, yang dilihat Quran, gitu. Jadi untuk orang tua dimanapun kalian berada, kalau sayang sama anak, cara terbaiknya adalah masukin pondok pesantren, sehingga dia tidak hanya belajar ilmu, tapi juga belajar kehidupan. Oh iya, lengkap juga kan ya di pesantren itu ya. Nah kalau keluarga Gus sendiri itu udah berapa itu? Istri? Istri masih progres menuju 4,5 ya. Menuju 4,5? 4,5 gimana tuh? Ini lebihnya setengah Gus. Setengah berarti sepotong ya? Sepotong. Apanya nih, atasnya bawahnya nih Gus? Berarti istri baru berapa? Istri ya menuju 4,5 pokoknya. Harus dirahasiakan nih kalau akan tunggu. Jadi berarti untuk yang belum punya pasangan, ini ada Gus Aldi ya, tadi udah 4,5. Masih ada peluang banyak lah. Berarti minta setengah lagi. Setengah tuh gimana? Badan setengah. Iya Gus. Nah itu Gus untuk zaman sekarang gitu kan, mungkin karena memang tadi pergaulan pun ya, anak-anak remaja circle-nya kayak gimana gitu kan, udah tahu lah kita. Memang betul tadi cara Gus Adi nih, saklek aja udah masukin pondok gitu kan. Karena susah kalau misalkan teori-teori saya bilang kasih tontonan yang bagus, nggak bisa. Zaman sekarang tuh bioskopnya masuk kamar. Bioskopnya di kamar. Dulu kita bisa ngelarang anak-anak untuk ke bioskop, bisa ngelarang anak-anak untuk nonton film porno. Sekarang film pornonya masuk kamar. Iya. HP. Bener. Apa yang mau dilarang? Nggak bisa. Gitu. Dan susah ya mencegahnya. Cara mencegahnya ya kita harus masukin lembaga yang memang dia terputus dari dunia itu. Betul. Nanti pada waktunya terserah. Betul. Itu. Luar biasa nih. Jadi sejatinya untuk anak-anak muda dimanapun berada ya, karena memang kita tidak bisa merubah karakter kita sendiri. Betul. Jadi harus ada seseorang atau faktor-faktor lain yang bisa menunjang untuk proses itu, gitu kan. Dan artinya gini, ini kehadiran Gus Adi ke sini, ini luar biasa nih. Selain tadi mobilnya di bengkel, ya itu karena itu aja. Ya, dan alhamdulillah juga kan, ini dilihat jadwalnya, emang luar biasa nih. Dari yang tadinya dakwah di media sosial, ya, sekarang tiba-tiba menjadi pendakwah di dunia nyata nih Gus. Nggak ngerti sih. Nggak ngerti itu. Allah tuh punya rencana yang kadang rencana itu nggak pernah kita cita-citakan. Makanya kalau kita berdoa itu minta kepada Allah, bahasa Sundanya nyaho meren. Gusti nyaho meren. Segitu aja udah cukup sebenarnya. Itu bahasa makrifat banget ya. Gitu. Kadang kan kita doa terlalu detail gitu yang seolah Tuhannya siapa sih sebenarnya? Kita ngatur banget hidup gitu. Ya Allah, saya pengen punya rumahnya yang kamar mandinya begini, mobil yang begini. Kadang terlalu ngatur. Malah padahal aturan kita kadang berantakan. Bener ya, dia pikir-pikir malah kita yang ngatur Tuhan ya. Kata Allah nih, Tuhannya siapa sih? Banyak ngatur nih orang. Ya Allah, saya pengen jadi ini. Padahal kan minta aja yang terbaik. Karena
apapun yang Allah kasih itu udah paling terbaik. Udah pasti yang terbaik. Saya tuh sering minta kok, sering minta dengan cara ngatur gitu. Lalu saya pengen jadi ini, saya pengen punya ini. Gak terlaksana semua. Malah Allah, jadi doa tuh dikabul dengan 3 cara ya. Ada yang ketika kita minta, ya Allah saya pengen kopi cappuccino, dikasih cappuccino. Oh iya bener ya ini. Ada yang minta gitu. Ada yang enggak, ditunda dulu. Ya Allah saya pengen minum cappuccino sekarang, ditunda. Ternyata besok dikasih. Kenapa? Karena Allah tahu kalau hari ini diminum, nanti malam ada manggung, nanti serah. Oh iya. Tuh. Berarti Allah kasih di waktu yang paling tepat. Ditunda, dikasih di waktu yang paling tepat. Ada yang ketiga, saya minta cappuccino, dikasihnya teh manis yang hangat. Kenapa? Karena Allah tahu diganti dengan hal yang lebih baik dan lebih manfaat. Gitu. Kita minta jodoh kadang, ya Allah pengen cewek yang kayak begini nih. Sesuai, kadang dikasih. Kadang dikasihnya setelah 2 tahun, 3 tahun, dia udah cerai sama suaminya baru dapat. Bisa kan? Iya. Ada yang kadang kita nggak dapat itu, tapi dapatnya malah yang hafizah. Jadi Allah itu ngabilin doa dengan 3 syarat. Jadi mah nggak pernah susah. Makanya dia diskusikan, nahnu inda zanni abdi bi falyazanna bima syaa Allah, bersama dengan prasangka seorang hamba. Kalau prasangka yang baik, maka kita akan dikasih yang terbaik. Termasuk rezeki pun. Betul. Kan kita kadang susah untuk bersyukur kan. Ya, apalagi rezeki ya. Rezeki itu misterius teman-teman. Masuk surga tuh modalnya cuma syukur sama sabar. Syukur sama. Orang yang dikasih kemiskinan, dia bisa masuk surga dengan sabarnya. Orang yang dikasih kekayaan, dia bisa masuk surga dengan syukurnya. Gitu. Yang repot kan kita. Kita pengennya syukur mulu. Iya benar. Gak mau sabar kan. Gitu. Jadi itu perputarannya seperti itu, hanya 2 siklusnya. Sepele masuk surga itu. Syukur sabar. Cuma penerapannya Masya Allah. Orang yang dikasih banyak kekayaan itu belum tentu bisa syukur. Karena syukur itu bukan mengucap alhamdulillah, tapi memanfaatkan yang Allah kasih tanpa maksiat. Itu syukur. Ketika Allah kasih, kita enggak maksiat. Enggak maksiat dengan apa yang Allah kasih. Itu syukur. Kalau kita ngomong alhamdulillah tapi masih maksiat, itu bukan syukur. Kufur juga. Wah. Ini luar biasa teman-teman. Masya Allah. Karena memang kan kita ada istilah STMJ gitu kan. Iya, sholat terus maksiat ya. Betul. Tapi itu emang manusia didesain begitu. Emang udah desainnya seperti itu? Makanya Allah itu maha pengampun ya, karena tahu manusianya selalu maha mendosakan diri. Gitu. Manusia itu pasti berdosa loh, setiap waktu. Cuma ya karenanya kita punya Tuhan yang selalu ngampuni. Kita kalau tahu kita dosa ya selalu istighfar, selalu minta ampun. Yang fatal itu manusia yang udah tahu dosa tapi bangga dengan dosanya diumumkan. Itu fatal. Diumbar-umbar. Karena Allah aja nutupin aib kita, kita malah umbar-umbar. Saya itu habis begini, habis segitu, masih tahu lalu itu. Iya. Kita tuh harus menutup aib kita dan aib orang lain. Karena nanti di saat dihisab tuh ada orang-orang yang karena rajin nutup aib orang lain. Rajin nutup aib orang lain, itu dosanya banyak, hidupnya dosanya banyak. Sama Allah dipanggil, dimasukin satu ruangan, tanpa dilihat siapapun, dia cuma sama Allah, dibeberin sama Allah di situ. Kamu punya salah. Tapi yang tahu cuma dia sama Allah. Gak ada lagi yang tahu. Gak ada apa yang tahu. Dihisab berdua doang. Ketika dihisab berdua doang, ketika tirainya dibuka, Allah baru bilang, semua yang tadi saya sebutkan sudah saya ampuni berkat kamu rajin menutup aib orang lain. Ditutup sama Allah. Jadi ketika Allah umumkan, ketika dia sudah dalam ampunan. Jadi efeknya luar biasa juga kalau kita rajin menutup aib orang lain. Karena kita tuh punya aib, guys. Kalau kita pengen aibnya ditutup sama Allah, maka rajin nutupin aib orang lain. Tapi kan kita malah suka terpancing, Gus. Kelakuan manusia di situ. Kita malah sering terpancing gitu kan, ada yang viral, kita ikut bahas. Itu. Makanya kadang kalau kita selalu nyalahin setan, kasihan setan. Kasihan setan. Karena kadang manusianya lebih parah dari setan zaman sekarang. Iya. Tanpa godaan setan, dia nyari-nyari godaan sendiri. Wah, netizen apalagi ya. Apapun di komen. Gila, udah kayak nabi aja hidupnya. Padahal kan dalam sejarah iblis juga kan kesalahan cuma satu ya. Iblis itu kan karena sombong aja dia. Hanya sombong doang. Pengen goda manusia supaya masuk ke neraka. Tekadnya dia. Jangan sampai kita tuh menjadi pendukung tekad itu. Pantas ya. Setan aja malu, kasihan.
sayang gitu. Sayang ibadah kita teman-teman. Kita tuh ibadah jarang, ibadah dikit. Itu pun kalau diterima. Kita ngomongin orang, ya habis semua. Habis. Ibadah dikit. Sering ngomongin orang, sering buka aib orang. Apa? Gak ada lagi yang bisa diambil gitu kan? Apa yang mau dianjutin? Dianjutin. Nah ini untuk cara taubat sendiri ini versi Gus. Gimana sih cara bertaubat yang baik gitu, yang terbaik versi Gus? Taubat tuh harus dilakukan rutin ya. Taubat tuh kayak istikharah model. Banyak orang yang salah mengartikan istikharah. Istikharah tuh dianggap menentukan pilihan dari beberapa pilihan aja. Padahal enggak. Istikharah itu adalah sholat atau doa yang dilakukan agar kita selalu mendapat petunjuk. Makanya disunahkan sholat istikharah itu setiap hari. Sunnahnya setiap hari? Supaya apa? Mata kita dalam bimbingan Allah, telinga dalam bimbingan, mulut dalam bimbingan, tangan dalam bimbingan. Itu maksudnya istikharah. Makanya dalam sholat kan ihdinas siratal mustaqim. Padahal lagi sholat. Sholat kan udah jalan lurus kan? Tapi masih itu diucapkan ya? Karena yang dimaksud itu adalah supaya Allah selalu dalam membimbing kita menuju jalan yang benar gitu. Makanya istikharah itu dilakukan rutin. Sama taubat juga. Gak ada taubat yang dilakukan sekali-sekali, gak ada. Karena setiap hari kita bikin salah. Pasti kita bikin salah. Makanya setiap hari kita taubat, kita ingat apa yang kesalahan yang kita perbuat. Kalau kita lupa, kita minta Allah untuk ngampunin apa yang kita lupa untuk ingat. Gitu. Ketahuilah teman-teman semua, tidak ada doa yang kecuali Allah pengen mengabulkan doa itu, makanya dibuat mulut kita ngucap. Contoh, ya Allah saya pengen punya mobil, punya ini, punya itu, pengen berangkat haji tahun depan. Kecuali Allah pengen mengabulkan itu, dibuatlah mulut kita ngucap itu. Jadi Allah pengen ngabulin itu ya kita digiring untuk. Berarti Allah tidak kecuali Allah pengen mengampuni dosa kita, makanya dibuatlah lisan kita untuk istighfar. Ini misal saya pengen mobil nih Gus. Tiba-tiba lidah ini pengen ngucapin. Itu kan Allah yang nyeting supaya mulut kita ini ngucap punya mobil. Padahal sejatinya di masa depan Allah pengen ngasih kita mobil. Cuman caranya itu. Wah, pantas. Jadi bersyukurlah teman-teman yang masih punya waktu untuk berdoa. Karena waktu berdoa itu jauh lebih mulia dibandingkan doanya dikabul. Kemuliaannya tuh. Waktu berdoa itu jauh lebih mulia dibanding doa itu dikabul. Makanya kalau kita punya waktu untuk tahajud, untuk doa, itu sebetulnya lebih mulia daripada doanya dikabul. Sayyidina Umar bilang, aku sudah merasa doaku dikabulkan ketika aku berdoa. Karena ini momen yang sangat mahal dibanding doanya dikabul. Momennya ya. Doa dikabul itu bonus, tapi waktu berdoa itu yang mahal. Itu kadang kita masih suka salah berpikir berarti kan. Ya, itulah. Malah kita lebih ingin cepat dikabul. Berdoanya jarang. Wajar sih, manusia kan punya hajat. Wajar. Cuma waktu-waktu berdoa itu waktu yang paling nikmat, paling intim sama Allah gitu. Makanya tadi pertanyaan kan cara tobat yang baik gimana? Nggak ada cara tobat yang terbaik itu terkecuali kita setiap waktunya selalu merasa bahwa Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Bahwa kita selalu punya salah sama Allah. Setiap waktu merasa begitu, itu yang namanya tobat. Jadi tobat itu nggak ada momen-momennya sebetulnya. Tapi sepanjang hidup harus ada tobat. Ya bagaimana Rasulullah itu setiap harinya tobat 70 kali. Nabi Muhammad tuh maksum gak punya dosa. Sehari 70? Iya. Gak punya dosa, dijamin surga, beliau tobat. Kita. Padahal kan beliau belum tentu salah, gitu kan? Orang yang dinas gitu. Setiap nabi, setiap rasul itu setiap harinya ditambah kemuliaan. Nah, Rasulullah itu beristighfar untuk mengistighfari kemuliaan yang kemarin. Jadi kita naik level nih. Saya istighfar dengan kemuliaan kemarin. Itu seorang nabi ya. Kalau kita istighfarnya aja masih harus diistighfarin. Kita mengistighfarin istighfar yang kemarin. Saking gak benernya istighfar kita. Harus diistighfari, kacau. Kita tuh guys. Rasulullah mengistighfari kemuliaan yang kemarin. Kita mah mengistighfari istighfar. Istighfar kita. Karena istighfarnya belum benar. Gitu. Aduh ini benar. Ini sesuai nih program Ngawaning Rasa nih.
Kita lagi ngawaning rasa, Gus. Saya nggak pernah ngomong gini di panggung. Luar biasa ini. Ini mahal nih. Ya, tergantung cara mindset kita berarti, Gus. Ini cara mendekatkan diri kepada Allah pun kan kadang kita masih suka merasa minder juga, Gus. Ya, ya. Apalagi kalau sudah terjebak dalam circle yang kurang baik gitu, Gus. Karena circle itu kan luar biasa. Kita jangan sampai salah pilih kan. Ya. Pergaulan apapun itu gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, ya alhamdulillah seorang Gus Aldi hadir di sini. Kita ngawening rasa bersama-sama nih. Banyak sekali yang kita ambil nih. Gak ada sebenarnya. Gak ada. Kosong. Banyak ya. Ya termasuk kan ini sosok yang sangat dikejar-kejar sama gadis-gadis gitu. Apalagi janda nomor 1. Bukan, Bukan. Itu pantunnya kan luar biasa, Gus. Pantun-pantun. Belanja baju yang paling modis terlihat cantik menggoda iman. Ya, cakep. Jangan tertipu lihat anak gadis karena yang janda tetap idaman. Wah. Ada lagi loh. Ada lagi. Naik pesawat ke atas awan bikin gemeter sampai ke dada. Cakep. Yang perawan emang paling menawan, tapi yang janda jauh lebih menggoda. Nah. Ini luar biasa. Ada lagi, Gus? Apa tuh? Banyak kalau mau dipantun banyak. Makan ikan banyak duri, mending enak makan Indomie. Sekarang kamu masih sendiri, besok Gus Aldi jadi suami. Wah. Aduh. Ini betah nih podcast kayak gini. Udah pokoknya gas terus, gas. Gimiknya banyak banget. Padahal ya sering muncul di panggung gitu kan, pantun-pantun seperti ini, tapi tetap ya dengerinnya tuh luar biasa. Apalagi kalau ada emak-emak nih udah dikejar-kejar. Ya Gus, jarang saya ngobrol secara hati ke hati begitu, jarang. Apalagi di panggung nggak mungkin. Hati ke hati nih guys, Masya Allah. Nah ini Gus, kan ada informasi juga bahwa orang tua Gus Aldi udah gak ada, sudah mendahului kita semua. Ya, 2021 itu ayah saya meninggal. Lalu 14 hari kemudian ibu saya meninggal. Allah. Jadi jaraknya dekat banget. Allah ya. Mungkin yang dinamakan cinta sejati ya. Iya, benar. Hidup semati. Hidup semati itu seperti itu ya. Ya. Baru 14 hari. 14 hari. Jadi kita masih tahlilan, masih sedih gitu, belum siap mentalnya. Tiba-tiba ibu yang meninggal. Allah. Jadi di masa-masa itu saya betul-betul sangat terpukul. Dan satu hari malamnya tahlilan, malamnya saya harus ngisi acara loh. Malamnya? Ya. Jadi misalkan pagi ini ibu saya meninggal. Meninggal nih. Malamnya saya harus ngisi acara. Dan itu hadir? Tetap hadir. Subhanallah. Jadi pikiran saya gini, kan lebih baik setelah tahlilan itu saya ngedoain ibu saya lagi di panggung bareng jamaah gitu kan. Dan gimana kalau saya nggak datang, kecewanya ribuan orang itu. Maka saya datang sebagai amaliyah, mudah-mudahan almarhumah itu dapat pahala sholawat. Malah nambah doa di situ kan? Itu justru saya malah senang ketika selama 7 hari tahlilan itu saya selalu isi acara. Jadi malamnya Fatihah lagi, doa lagi. Dan itu emang di minggu-minggu itu acara pada. Cuma repotnya guys, kalau di panggungan kita nggak boleh sedih-sedih. Oh iya, iya bener tuh Gus. Bayangin ente bawain padang bulan tapi sambil nangis. Padang bulan gak enak kan? Gak enak. Jadi walaupun paginya ibu habis meninggal, bapak 2 minggu lalu meninggal, tetap ketawa-ketawa. Tetap pantun itu muncul. Tetap pantun janda muncul. Itu masalahnya. Jadi menjadi seorang entertain itu harus betul-betul bisa bersandiwara dan berkamuflase. Berkamuflase antara hati dan senyum. Tapi luar biasa Gus, luar biasa. Saya nggak punya masalah, kayak nggak punya masalah aja. Sekuat itu. Ya. Ya mungkin karena udah mentalnya udah kuat semenjak waktu 2008 itu. Udah terlatih. Udah terlatih, udah digembleng. Diusir calon mertuanya. Diusir. Dipecat lagi. Pecat lagi. Luar biasa, Ya luar biasa. segala jenis kehidupan itu membuat kita lebih kuat di masa depan pasti. Betul. Tentunya malah sekarang kan banyak keajaiban-keajaiban gitu kan, model sekarang malah jadi tour guide-nya gitu kan, umroh gitu Gus. Dulu umroh saya luar biasa. Kayaknya saya doang yang aneh begini nih. Jadi biasanya kan kalau umroh itu seorang tour guide itu
dikontrak sama satu travel. Betul. Ini saya tiap bulan bisa beda travel. Tiap bulan bisa beda travel. Bisa beda travel. Kan itu harusnya tidak begitu kode etiknya. Kapan berangkat lagi, Gus? Besok Januari berangkat. Di 1 bulan itu ada 2 kali keberangkatan. Masya Allah. Berangkat banget. Beda travel. Beda travel. Luar biasa ini. Ya mudah-mudahan teman-teman semua masih mempercayakan gitu ya. Amin. Bisa berangkat bareng. Ini luar biasa yang awalnya diusir calon mertua ya. Move on-nya luar biasa. Ya. Move on-nya di jalur yang benar. Masuk majelis. Tapi setelah dipikir-pikir itu masalah yang receh ternyata. Receh ternyata. Ya, contoh gini ya. Ketika anak kecil punya pensil. Pensilnya hilang. Dia nangis. Nangisin pensil. Nangisin pensil. Tapi bagi kita nih umur segini, pensil hilang. Oh iya benar. Buat apa? Jadi masalah itu hanya berat pada orang yang tingkatannya belum nyampe. Gitu. Oh iya. Misalkan kita dikasih masalah A, ngerasa berat, berarti kita belum pada masalah orang yang lebih besar. Makanya masalah itu Benar. step by step. Ada yang kehilangan pensil nangis, ada yang kehilangan pulpen nggak nangis. Karena dia udah pernah ngerasain kehilangan pensil. Ada yang kehilangan motor nangis, ada yang kehilangan mobil nggak nangis. Gitu. Jadi setiap masalah itu berat karena belum pernah ngalamin. Tapi untuk kehilangan orang tua itu berat. Kehilangan juga, orang tua itu semua orang kemungkinan pasti akan mengalami itu. Tapi kita akan balik lagi ya. Orang tua itu bisa kita bahagiakan di kehidupannya atau di kematiannya. Gitu. Jadi menjadi anak yang berbakti itu tidak terbatas pada kehidupan orang tua. Tapi kematiannya pun masih bisa. Jadi buat teman-teman yang orang tuanya sudah wafat, gak perlu sedih. Karena berbakti itu tidak hanya pada masa kehidupan, tapi pada masa kematian juga. Jadilah anak yang soleh di kehidupan dan kematian orang tua. Dan katanya ya almarhum ayah tuh meninggalkan beberapa anak yatim ya yang diurus. Iya, saya tuh gak dikasih warisan tapi dikasih anak yatim. Ratusan anak yatim. Ratusan? Ya alhamdulillah. Jadinya kan kita punya khidmah yang lain di situ. Gitu. Maka anak yatim, khidmah ke rumah yatim dan lain sebagainya. Luar biasa ya, Masya Allah. Ya nggak patut saya ceritakan, takutnya ria. Cukup handphone saya aja saya jadiin ria aja. Kirain meja, Gus. Enggak ini dong. Emang zaman sekarang tuh lagi di ria-ria, ya makanya saya, Gus itu apa tidak termasuk ria? Enggak, itu pamer namanya. Jadi yang belum tahu ya, nomor rumah Gus Adi berapa, Gus? 17. Mana 17 gitu ya. Sama dengan kayak 17 rakaat kayaknya. Banyak tuh 17 tuh ya, Gus. Berarti yang berhubungan dengan 17 tuh kan. Indonesia merdeka 17 Agustus. 17 Agustus. Quran turun malam 17. Malam 17. Sholat sehari semalam 17 rakaat. 17 rakaat. Iya, rumah baru 17. Luar biasa, Masya Allah. Banyak nih gimmicknya nih ya. Harusnya FYP. Tentu nih guys, aduh, Masya Allah ini luar biasa nih, mohon maaf ya. Mohon maaf nih keseruan kita gak ada obat, apotek tutup, pokoknya apotek tutup nih hari Ya ini. kadang ilmu tuh gak perlu disampaikan dengan terlalu serius loh. Aduh begini-begini aja saya yakin masyarakat akan mendapatkan hal yang gak manfaat gitu. Aduh ya Allah, ini betah banget nih kayak gini nih, luar biasa. Karena saking betahnya ya mungkin lupa juga nih waktu ya. Iya. Udah berapa jam gitu nih. Harus nanti ada sesi 2. Harus ada sesi 2. Part 2. Harus. Ini nanti part 2-nya banyak lagi nanti. Ya, luar biasa Gus. Terima kasih Gus. Banyak pencerahan juga. Ini secerah lampu. Luar biasa ya. Jadi bertahap step by step. Ya, melangkahnya tuh, dan memang harus diistiqomahkan juga kan, nggak bisa tiba-tiba jadi gini juga kan. Alhamdulillah. Terima kasih kembali Gus. Iya, terakhir nih teman-teman semua yang nonton podcast ini, terutama buat kita semua para pendosa ya, jangan malu berdosa karena jangan malu bertobat karena sering berbuat dosa, tapi terus bertobat sampai malu berbuat dosa. Allah. Sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang rajin bertobat. Masya Allah. Itu ya. Jadi kita sama-sama terus bertobat, dan yang paling penting jangan sibuk sama aib orang lain. Apalagi di zaman gadget sekarang. Itu harus diperhatikan. Jangan sibuk sama aib orang lain. Cukup orang lain punya aib, kita tutupin kalau bisa. Dia punya aib apa, kita lindungi. Oh enggak, dia mah enggak gitu.
bagus ceritain apa kebaikan orang lain. Gitu. Makanya kalau ada orang meninggal ya, orang meninggal kan, apakah mayit ini adalah orang baik, kita jawab khair, baik gitu ya. Dan kita nggak tahu dia habis mabuk habis apa. Oh iya benar ya. Husnuzon aja. Udah husnuzon aja. Mudah-mudahan kan kita nggak tahu di saat sendirinya dia jadi orang seperti apa, tahu. Iya. Kelihatannya mabuk, malamnya tahajud, Oh iya. malamnya nangis karena dosanya. Lebih mulia daripada kita yang tiap hari ibadah bangga dengan ibadah. Orang yang takut sama dosa dan maksiatnya lebih mulia daripada orang yang bangga sama ibadah. Terakhir tidak bermanfaat. Terakhir Gus, Ya. ini biasanya kan kita ditutup sama doa Gus, doa khusus nih untuk semuanya, terutama nih untuk jaga walungan Gus, ya, jaga walungan media gitu Gus. Nanti Gus mohon untuk berkenan berdoa khusus untuk ini. Doa tuh yang paling enak yang pendek ya. Pendek aja. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Amin 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 amin. Oh. Itu doa sangat sabu jalan. Bahkan orang yang umroh yang haji dia nggak bisa ngaji, baca doanya itu aja. Selama perjalanan maka semua ibadahnya sah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Gitu. Ini ilmu luar Tapi biasa. kalau dikaji itu isinya luar biasa. Dari kalimat tasbih kan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Wah, luar biasa. Ya, contoh, subhanallah kalau dipretelin nggak kelarin podcast. Tak kapan-kapan. Iya. Terima kasih Gus. Terima kasih. Alhamdulillah. Tiba saatnya kita untuk berpisah pada sesi ini. Ya. Walaupun hati masih ingin tetap terus ya untuk melakukan aktivitas podcast ini yang luar biasa, ngawening rasa. Karena kita sejatinya makhluk yang lemah, yang tidak berdaya. Hanya Allah yang mampu mengangkat dan menentukan nasib kita ya. Jadi nasib yang sudah ditakar tidak akan tertukar, dan nasib yang akan kita jalani itu semuanya dalam koridor yang sudah Allah tentukan. Jadi kita tetap semangat, tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk senantiasa memperbaiki diri. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.